Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlian Tommy, asal saya dari Bandar Lampung. Lulusan sekolah SMA Maldo Pusat Menes, Pandeglang, Banten. Alhamdulillah saya sudah bekerja di PT Asia Provertindo Building sebagai leader engineering di Trembesi Tower BSD Serpong, Tangerang Selatan. Yang mana semua ini saya telah mengikuti pelatihan mechanical, electrical, plumbing, HVAC bersama di PT Mino Karya Sejati. Salam sukses dari saya, terima kasih. Baik, hari ini kita belajar mengenai perpaduan antara kontaktor dengan overload. Bagaimana sistem ini bekerja. Saya akan jelaskan untuk yang kontaktor. Kalau overload kemarin sudah saya jelaskan ya teman-teman. Jadi silakan. Oke, saya buat terang begini mungkin kurang baik, tetap aja begini ya. Oke, kita lihat ini kontaktor teman-teman. Ya, kontaktor kita ambil dari kontaktor. Di video saya sebelumnya juga konsep kerja kontaktor sudah tahu teman-teman ya, yang dimana ini adalah sumber RST, ini outputnya yang untuk nanti masuk ke sistem overload ya. Tapi yang di sini perlu dipahami, bisa kita lihat nih bahwa ini kontak NO, ini NC, bisa ya teman-teman ya. Kontak ini 13 14 NO, ini 13 ke 14, berarti ini coil apanya, switchnya ya. 13-14 di sini switchnya antara terminal ini dengan terminal ini ya. Kontaknya adalah NO. Kalau kontak 21 22, ini 22 21, ini 21 ya. Kontaknya NC, berarti ini nyambung. Kontak terminal ini dengan terminal ini adalah nyambung, normal close. Kalau ini kontaknya open, normal open. Ini secara manual kita ngetikkannya kontaktor ini secara manual ya. Ini secara manual. Oke. Nah, kalau yang ini, inilah kontak koilnya. A1, teman-teman lihat A1 ya. Ini A2, A2 ke netral. A1 ke fase ya, ke power. Dengan catatan untuk A1 A2 itu nilai tegangan 220 volt satu pas ya. Untuk nanti ketika ini dapat power ya, ke netral dapat 200 volt, maka koil itu akan mengaliri listrik. Koil dialirin listrik, maka koil itu akan merubah jadi mengandung magnetik. Magnetik itu akan menarik bimetal ataupun tuas untuk semua kontak NO, kontak NC, kontak R1, T, RR, ST kontaknya. Kalau R kan kontaknya yang ini ya, R ini kontaknya. Yang ini ke sini. Yang S ini ke sini. Yang T ini ke sini. Jadi untuk sementara kalau belum dapat power ke A1, kontak R-nya ini sama ST-nya ke sini, ini semua open. Normally open, normally close. Nah, ketika kita dapat A1 di sini, maka yang close menjadi open, yang open menjadi close, yang open RST-nya menjadi close, jadinya mengalir air listrik dari sini. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi nanti kita akan masukkan sistem overload. Sistem overload sudah saya jelasin ini ya, untuk masuk ke tadi sistem outputnya ya, outgoingnya dari kontaktor. Ya, kita masukin teman-teman. Nanti masuknya dia ke sini teman-teman ya. Ini terminalnya. Nanti kuncinya dari sini. Ya, kuncinya dari sini. Jadi kita masukin ke dalam, baru kita kunci. Oke. Nah, masukinnya berarti dia masuknya dari sini. Nih. Nah, udah masuk ke dalam. Begini. Tinggal dikunci nih. Ya, dikunci pakai mur. Ya, pakai obeng. Ya, sudah dikunci. Ini seperti ini. Sehingga nanti kalau bekerja, ini sudah ngalir ya. Harus listrik ngalir kemari nih, teman-teman. Nih lihat nih. Ngalir ke sini sekarang dia. Nih, ngalir yang 3 ini. Ya, jika nanti proteksi overloadnya bekerja, maka overload ini akan memutus sistem dari sini kemari, ini kemari, ini kemari.
Di awalnya yang NC, kalau misalkan nanti tertrigger overload maka jadi NO RST-nya. Nanti yang dari sini lari ke UVW kalau ke pompa. Kalau ke fan juga sama, yang menggunakan 3 pas untuk kontrol ini. Jadi teman-teman bisa lihat konsepnya ini. Untuk belajar overload saya sudah pelajari sebelumnya, silahkan tonton videonya. Tetapi konsep perpaduannya seperti itu. Nah, inilah konsep kerja kontaktor yang menggunakan overload, ya, sehingga teman-teman yang baru pemula dapat mengerti. Untuk prakteknya silakan bergabung dengan PT Mino Karya Sejati, ikut pelatihan, kita akan rangkai, ya, mengontrol bagaimana kita memanfaatkan kontak bantu NO, kontak bantu NC pada kontaktor, bagaimana kita memanfaatkan kontak bantu NO, NC pada overload, dan bagaimana kita men-setting overload, bagaimana kita sesuaikan dengan kekuatan dayanya untuk kontaktor, ya, kita sesuaikan dengan bebannya juga. Nanti kita rangkai, dan juga bisa ini rangkaian ini kita gunakan untuk seperti bagaimana mengontrol penggunaan beban-beban, bukan cuma pompa, bisa juga lampu PJU, ya, lampu-lampu penerangan, lampu jalan utama, bisa juga beban lampu-lampu sorot, ya. Nanti kita hitung pembagian distribusi bebannya, nanti kita praktekkan di pelatihan engineering. Jadi teman-teman dapat memahaminya, ya. Nanti kita berkembang. Setelah ini nanti konsepnya bagaimana? Kita padukan dengan 3 kontaktor bisa, kita padukan dengan time relay bisa, kita padukan dengan fast failure relay bisa. Jadi itu semua mudah. Kalau mau ingin jadi panel maker, saya akan bisa bentuk teman-teman untuk menjadi panel maker, ya, untuk mampu melakukan rangkaian apapun yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan, baik itu di gedung-gedung tinggi maupun di pabrik maupun di pertambangan. Itu butuh panel-panel listrik, itu sangat butuh. Jadi kalau teman-teman menguasai konsep kerjanya ini, saya yakin teman-teman dimanapun pasti direkrut oleh perusahaan-perusahaan. Karena kemampuan untuk panel elektrikal ataupun kemampuan untuk sebagai panel maker itu dicari orang dimanapun. Sehingga yakin saya nggak akan ada bahasa pengangguran bagimu, tidak akan ada bahasa tidak bekerja, karena kamu pasti dibutuhkan orang. Ya, tinggal bagaimana caramu dapat menempatkan diri kepada suatu sistem, di mana sistem itu akan membawa kamu bisa bekerja, ya. Karena butuh relasi, butuh informasi supaya kau bisa melamar pekerjaan dimanapun sehingga kau dapat bekerja. Itu yang perlu saya sampaikan teman-teman. Buat teman-teman semuanya, demi kesuksesan teman-teman, saya siap selalu share video, ya, sederhana, video sederhana yang bisa saya videoin untuk membantu teman-teman memahami apa itu sistem MEP HVAC gedung yang bermanfaat untuk gedung dan pabrik maupun pertambangan. Ya, demikian. Terima kasih, tetap semangat, saya anjurkan tetap semangat belajar, karena belajar itu akan membawa kesuksesan buat kita di dalam masa depan kita. Thank you semuanya. Salam engineering by PT Mino Karya Sejati.